Nah, oleh sebab itu dia pun akhirnya tersadar. Nah, saat tersadar, apa boleh buat? Kalau di sini aku bisa mati kelaparan nanti. Sementara kalau aku pulang ke rumah orang tuaku, pastilah aku masih disambut. Ya minimal aku jadi orang upahan juga di rumah orang tuaku. Nah, lewat itu maka timbullah niatnya untuk pulang kepada tempat orang tuanya berada. Dan itu memang dilakukannya, bukan hanya di anak-anak, tapi dilakukannya. Jadi ada actionnya. Dia berbuat, dia melangkah dari negeri asing, dari tempat dia merantau itu, dia pulang kembali ke negerinya di mana orang tuanya berada. Kemudian berita kepulangan seorang bungsu ini sampai kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Dan karena sudah mengetahui anaknya pada hari itu juga akan pulang, si ayah ini sudah menyambut. Andai kata misalnya ada seperti pintu gerbang daripada perkampungan mereka, si orang tua ini sudah berdiri di sana menanti kapanlah anaknya itu muncul. Nah, kemudian begitu dari jauh sudah kelihatan, ya itu kayaknya anakku itu. Nah, kira-kira diterka-terkanya, iya, tak salah lagi, pastilah itu anakku si bungsu itu. Nah, karena dia sudah memastikan, namanya anak sendiri kan sudah hafal di mana cara nengok anaknya, pasti sudah tahu. Dan walaupun dari jauh, walaupun tidak jelas masih sama-sama dalam wajahnya, tapi sudah bisa direka-reka, itu pasti anakku, nggak salah lagi. Nah, sewaktu sudah pasti menurut si ayah ini itu bukan orang lain lagi, tetapi anaknya sendiri. Maka si ayah ini berinisiatif. Dia berlari menjumpai anaknya. Begitu sudah dekat, dia merangkul daripada si bungsu ini. Tidak cukup hanya dirangkul, diciumnya juga. Si anak ini menunjukkan bahwasanya dia sungguh sangat rindu dan tidak menduga anaknya bisa kembali pada hari itu. Tadinya si ayah itu sudah mengira anaknya itu sudah pastilah meninggal di tempat di mana dia karena tak pernah dapat berita, tak pernah kabar diberikan si anak bungsu kepada ayahnya. Wajar kalau seorang tua ini tadi bisa menduga-duga pastilah anak itu mungkin sudah meninggal, karena sama sekali tidak ada lagi, sudah sekian lama tidak ada pernah berita dia kirim kepada saya sebagai ayahnya. Tetapi pada hari itu di depannya sendiri sudah ketemu dengan anaknya, maka tidak ditunggunya anak itu duluan berlari menjumpai dia, tetapi justru si ayah ini yang berlari menemui dia. Dan bukan hanya berlari, tapi juga merangkul dan menciumnya. Nah, apa pengertian kira-kira daripada gerakan seperti, kalau drama itu katakan dramanya, slow motion, kalau di buku misalnya filmnya slow motion gerakan orang tuanya itu. Nah, boleh diartikan bahwa si ayah ini adalah gambaran daripada Tuhan Allah sendiri. Kemudian si bungsu, dan juga di cerita ini ada juga si sulung, ya, di bagian terakhir ada si sulung. Itu mewakili orang-orang berdosa. Kita orang-orang berdosa, mewakili orang-orang berdosa lah si bungsu dengan si sulung. Nah, sementara si ayah tadi melambangkan Allah sendiri. Nah, kenapa si ayah ini tadi sampai berlari menjumpai, menyambut anaknya? Padahal zaman itu seorang ayah kalau melakukan hal seperti itu dilihat oleh umum, itu satu hal yang tabu, nggak boleh. Karena itu merendahkan martabatnya sebagai ayah. Nggak pantas seorang ayah melakukan seperti itu, hina itu termasuk pada mereka pada saat itu. Tetapi ayahnya tidak peduli, karena dia berinisiatif sendiri untuk segera bertemu, merangkul, memeluk, bahkan mencium daripada anaknya, menunjukkan bahwa Allah kita itu juga demikian adanya kepada kita, ibu-ibu yang terkasih. Kami tahu kita yang ada di ruangan ini memang di masa-masa yang lalu sudah mengalami
perbuatan yang salah menurut hukum yang ada di negara kita ini. Dan sebagai konsekuensi dari perbuatan itu, maka ibu Ida Bekasi ada di tempat ini saat ini dengan bervariasi masalahnya berada di lokasi ini. Dan kita bersyukur lewat kesaksian buat teman kita adanya suatu kejadian luar biasa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Itu merupakan suatu mujizat yang luar biasa, ya. Yang 12 tahun tadi ya, menjadi hanya setahun sebulan ya. Luar biasa. Pengurangan hukumannya itu luar biasa itu, ya. Karena bukan Allah yang berinisiatif di dalamnya, nggak mungkin. Kalau hanya pengacara, contohnya mungkin kalau ada pengacara, saya yakin pakai pengacara itu. Tapi Tuhanlah yang menjadi pengacara buat ibu ini tadi, sehingga dia mengalami mujizat yang luar biasa. Bahkan juga tadi ada 6 tahun, 9 tahun, 9 jadi 3 tahun. Menjadi hanya 3 tahun. Ya, ini juga suatu kejadian yang luar biasa, yang jarang ditemui zaman sekarang ini. Tapi nyata, bukan hanya dalam kata-kata, bukan hanya dalam angan-angan, tapi justru ini kisah yang benar terjadi sudah dan dialami oleh teman kita juga yang sudah tadi bersaksi. Nah, kami yakin dan percaya hal yang sedemikian ini tidak akan jarang terjadi. Andai kata bagaimana wujud daripada pernyataan kita. Di sini yang perlu kita catat adalah bagaimana supaya anak ini tadinya diampuni. Padahal si anak begitu ketemu tersungkur dia di hadapan ayahnya mengatakan, "Ayah, saya tidak layak lagi engkau jadikan jadi anakmu, tetapi jadikanlah aku salah satu daripada orang upahanmu." Coba, si anak ini pun tahu diri, karena dia sudah membuat kecewa orang tuanya. Semua harta yang diserahkan oleh orang tuanya sudah habis dipoya-poyakan dengan perempuan-perempuan yang tidak benar di negeri asing. Nah, kemudian setelah dia pulang, ayahnya ternyata bersedia berlari, merangkul, bahkan mencium daripada si anak ini. Artinya apa? Bahwa walaupun dari si anak bungsu ini meminta kepada ayahnya, karena si anak ini mengatakan, "Ayah, aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anakmu, karena saya sudah berdosa dengan surga dan juga terhadap ayah. Jadi jadikanlah aku ini ayah sebagai salah seorang orang upahanmu." Si ayah ini tadi bukan orang yang seperti itu. Dia tidak tega menuruti daripada apa perkataan daripada si anak muslim tadi. Itu makanya dia tunjukkan dengan berlari, merangkul, bahkan mencium daripada anak ini, yang menunjukkan bahwa si ayah ini rela memperbaiki hubungannya kembali dengan si anak, memulihkan kembali dengan si anak, tidak menghakimi. Bahkan di menjelang akhir cerita ini, kita lihat perintah daripada ayahnya, diperintahkan kepada orang-orang upahan yang ada di rumahnya memotong seekor lembu kambing katanya. Diadakan pesta, diberikan pakaian indah kepada anak muslim, bahkan disuruh pasangkan cincin di jari tangannya, yang melambangkan bahwa hak anak daripada muslim tadi dipulihkan kembali dengan tanpa syarat ibu dia kekasih. Nah, demikian juga kita orang-orang berdosa di dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela mengutus anaknya yang tunggal datang di dunia. Supaya apa? Supaya orang-orang berdosa di hadapannya beroleh keselamatan. Kita ini semua orang-orang berdosa. Gak ada kita di sini lahir kudus. Semua sudah dititiskan dengan dosa. Karena pada dasarnya manusia itu sudah jatuh pada dosa semuanya. Nah, oleh sebab itu, tugas kita bagaimana?
Yang pertama adalah menerima bahwasanya seperti apa yang dilakukan oleh si anak musyrik tadi, datang kembali kepada Bapa. Mari ibu-ibu kekasih, jumpai, temui Bapa di surga lewat doamu, lewat saat teduhmu. Hampiri Dia, sampaikan sesuatu kepadanya bahwasanya engkau sudah menyesali apapun yang kamu lakukan di masa-masa lampau. Mohon pengampunan kepada Dia, karena lewat itulah maka walaupun tindakan kecil yang kita berikan, Tuhan akan membuatnya itu besar di hadapannya, sehingga Dia tidak menunda-nunda waktu. Dia akan segera menolongmu. Dia akan mengangkat engkau kembali. Dia akan memulihkan kembali apa yang menjadi hakmu, yang tadinya sudah terampas oleh karena perbuatan yang masa lampau. Tapi dengan kau datang kembali di hadapannya, yakin dan percaya Tuhan sanggup memulihkan apa yang dilakukan. Anak itu, kalau teman kita yang dua tadi sudah beroleh mujizat yang luar biasa, ibu yang lain pun tidak tertutup kemungkinan. Tergantung bagaimana penyerahan kita, kesembuhan kita di hadapan Tuhan. Ingat, anugerah, pengampunan yang Tuhan berikan itu bukan karena jasa kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita. Itu semata-mata anugerah. Anugerah itu akan diberikan kepada seseorang bagi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di hatinya Tuhan itu berkenan seseorang itu, Tuhan akan berusaha memulihkannya. Amin. Dalam segala hal apapun, Tuhan sanggup memulihkannya. Sama seperti teman kita yang dua tadi. Tuhan sanggup memulihkannya dari hukuman 12 tahun coba. Akhirnya hanya 1 tahun 1 bulan. Berapa bandingannya itu? Boleh dikatakan sudah seperti langit-langit rasanya. Langit-langit sebuah rumah yang tinggi dengan lantai dasar. Jauh dah. Begitu juga 9 tahun 6 bulan menjadi hanya 3 tahun. 3 tahun. Wah, luar biasa. Ini baru ini saya dengar seperti ini. Pengurangan hukuman yang luar biasa. Ya, itulah kalau sudah Tuhan berkenan kepada seseorang itu. Makanya Bapak Ibu, begitu kita mendengarkan pada pagi menjelang siang ini tentang anak yang hilang ini, kita semua sekarang yang berada di ruangan ini tergolong kepada anak yang hilang. Kita sudah jauh daripada Bapa di surga. Kita harus menyadari itu. Sadar atau tidak sadar kita melakukan kesalahan di masa lampau. Yang jelas kita sudah bersalah. Kalau kita tidak bersalah, kita tidak mungkin ditempatkan di tempat ini. Tapi dengan kita sudah berada di lokasi ini, itu satu bukti secara hukum bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Ini harus kita terima. Kita sudah salah. Jangan kita bertahan, bertekad, saya kan tidak salah. Itu yang menjatuhkan hubungan kepada saya, keliru itu. Ia menuduh saya itu begini, itu salah. Mereka rekayasa begini dan seterusnya. Tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi kita bertahan. Sekarang kita harus terima apa yang sudah diberikan kepada kita saat ini, terima. Dan seterusnya tugas kita adalah mohon pengampunan. Hanya itu tugas kita. Mohon pengampunan. Setiap pagi adakan saat teduh kepada Tuhan. Tidak pandang bahwa hari apa, apakah hari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu lagi, seterusnya. Naikkan terus di hadapan Tuhan. Doa yang tak jemu-jemu dinaikkan kepada Tuhan. Suatu waktu, tepat pada waktunya Tuhan akan menggenapinya. Amin. Nah, demikian juga kepada kita. Bagi kita yang saat ini ancaman hukumannya belum putus, belum ada ponis, ya. Mari manfaatkan waktu yang masih ada, mumpung masih proses pengadilan. Naikkan permohonanmu. Dan tidak tertutup kemungkinan juga kalau sudah ponis nantinya, bisa aja nanti ada pengampunan, remisi, pengurangan ke depannya. Ya,
Tergantung bagaimana sikap kita, perbuatan kita, tindak lanjut kita selama berada di tempat ini juga merupakan perhatian daripada pemerintah dan juga Tuhan. Tuhan catat itu semuanya setiap saat. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di tempat ini, itu tidak luput daripada perhatian Tuhan. Amin. Perbuatan baik sekecil apapun itu sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Jangan sekali-kali kita merasa iri dengan keberadaan orang lain, termasuk seperti yang dilakukan si anak sulung. Dia kan cemburu. Bapak, katanya sama ayahnya, saya kan sudah bertahun-tahun selama ini bersama dengan ayah tinggal. Apa perintah ayah selama ini selalu saya turuti. Tetapi kenapa adikku si bungsu itu yang sudah dihabiskan harta bapak itu berpoya-poya, sekarang ayah sambut dengan pesta pora, dipotong rambut kampung, diberikan pakaian indah, dipasangkan cincin dari tangannya. Padahal kepada saya nggak pernah ayah berikan kesempatan kepada sahabat-sahabatku untuk berpesta di rumah ini. Belum pernah dipotong, jangankan lembu, kambing saja pun belum pernah dipotong untuk menyambut saya dengan teman-teman saya di rumah ini. Kenapa ayah berlaku tidak adil terhadap saya dengan adikku itu? Nah, si ayah dengan bijak mengatakan, anakku, bukankah selama ini kamu dengan ayah tinggal bersama? Yang artinya bahwa apa yang ayah miliki, bukankah itu juga kau miliki? Nggak ada perbedaannya. Hartaku adalah hartamu juga. Makanya nggak perlu kamu bersedih. Sukacitalah. Apakah tidak layak tindakan ayah ini yang sudah menyambut adikmu itu sudah datang kembali ke rumah, yang tadinya sudah hilang, sudah mati, sekarang bangkit lagi, hidup lagi, datang lagi di rumah ini dan boleh berkumpul dengan kita. Tidakkah layak, tidakkah pantas kita menyambut kepulangannya? Hal yang wajar, kita berpesta pora, kita merayakan kepulangannya, karena tadinya dia sudah mati, tapi sekarang hidup lagi. Bersukacita, jangan cemburu, karena itu adalah adikmu juga. Nah, kenapa ayahnya melarang daripada si bungsu ini cemburu? Tadi sudah kita katakan di awal bahwa si ayah lambang daripada Tuhan sendiri. Nah, kalau si ayah melarang si bungsu jangan cemburu, berarti Tuhan juga melarang kita jangan cemburu dengan orang lain. Apapun keberhasilan orang lain, jangan pernah cemburu. Jangan pernah wah, itu dari mana itu? Wah, pasti korupsi itu kan. Nah, dikata-kata itu tangganya, karena mungkin mobil baru, TV baru, kulkas baru, sepeda motor baru, dikata-katain, dikarang-karang. Pasti itu, mencuri itu di luar sana. Kamu dari mana uangnya? Mengada-ngada namanya. Hal-hal seperti itu tidak boleh kita lakukan itu di edukasi. Karena itu suatu tindakan yang tercela di hadapan Tuhan, tak boleh kita lakukan. Kita dicap orang berdosa lagi kalau melakukan hal-hal seperti itu. Iri, dengki, benci, balas dendam, menghakimi, itu bukan hak kita. Gak ada kita melakukan itu. Mau bagaimanapun keberhasilan orang lain, tetangga kita, saudara kita, famili kita, jangan kita persoalkan. Gak ada urusan kita di situ. Itu milik mereka, itu hak mereka. Biarkan mereka menikmatikan, jangan kita cemburu dengan mereka. Sekali lagi, yang namanya cemburu di hati, menghakimi tidak boleh. Bukankah menghakimi adalah hak Tuhan? Amin. Amin. Makanya nggak ada hak manusia untuk melakukan penghakiman. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, pada kesempatan ini kita mengambil 2 poin. Poin yang pertama tadi yang tertulis pada Yesaya 1 ayat 18 tadi, dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita.
Tuhan tidak melihat masa lalu ibu-ibu yang kekasih. Apapun dosamu, apapun perbuatanmu di masa yang lalu, Tuhan tidak mengingatkan lagi itu. Bahkan Tuhan suatu waktu berkata, waktu kita mohon ampun kepada Tuhan, tahun sekian Tuhan saya melakukan dosa ini, jangan ingat Tuhan. Apa kamu bilang? Tahun sekian Tuhan saya melakukan ini, janganlah Tuhan ingat lagi Tuhan, buanglah Tuhan jauh dari Tuhan. Dosa yang mana? Gak ingat lagi tuh, gak lupa tuh. Itu kata Tuhan. Tuhan tidak mengingat masa lalu kita. Makanya jangan pernah pikirkan sampai dengan saat ini, dosa apapun yang sudah ibu lakukan di masa lampau, lupakan. Jangan ingat lagi. Karena kalau kamu mengingat lagi, berarti kamu tidak rela dikuduskan oleh Tuhan. Sementara kita rindu diberi kebebasan, diberi kelepasan, diberi kemajuan iman, diberikan pertumbuhan iman, tapi kita menghalanginya. Karena kita masih mengingat terus, dosa saya begitu besar Tuhan. Kita ingat terus. Jangan lagi. Kalau kita sudah pernah mohon ampun kepada Tuhan, dan kita yakini Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan sudah membuang jauh dari dosa perbuatan kita, maka pertahankan itu. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Makanya kita lihat dari pembacaan itu, seberat apapun dosa kita, walaupun merah seperti kain kesumba, akan jadikan putih seperti walaupun apa satu lagi merah seperti Kirmiji akan dijadikan putih seperti salju. Semua diputihkan. Semua yang dari merah semerah kirmiji dan kesumba itu dijadikan putih semuanya. Jadi jangan pernah takut ibu-ibu. Sekali lagi, sebesar apapun dosa yang kamu lakukan di masa lampau, lupakan. Ya, tetangga bilang forget it, katanya, lupakan. Jangan di situ lagi pikiranmu. Lomba ke depan, tingkatkan iman percayamu, bangun iman percayamu bahwasanya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lewat seperti reaksi daripada si ayah tadi, dia rela berlari. Ya, pada zaman itu saya bilang kembali, orang Yahudi kabur, seorang ayah berlari menjumpai anaknya. Tetapi harus sebaliknya, si anak yang berlari menjumpai ayahnya, bukan terbalik. Tapi ini justru terbalik dilakukan si ayah, menunjukkan bahwa Tuhan itu berinisiatif. Dia mendului. Tuhan tidak menunggu sempurna dulu manusianya baru dibunyikan. Enggak. Sekecil apapun bunyi pertobatannya, Tuhan lihat dari surga mulia, Tuhan akan memulihkannya kembali. Diberikan kesempatan kembali, si anak ini akan pulih kembali seperti semula. Itu yang pertama. Poin yang kedua, tadi yang tertulis pada Zefania tadi, ya, Tuhan memberi kamu kemenangan. Nah, di samping kita sudah dibuktikan dosa pelanggaran kita, kita juga diberikan kemenangan. Ya, lewat pembacaan tadi, di tengah kita katanya ada Tuhan Allah, ya kan, memberikan kemenangan bagi kita. Kita pun Tuhan akan memberikan kemenangan dan kemenangan, asalkan kita senantiasa setia datang menghadapnya. Oleh sebab itu tidak banyak yang Tuhan tuntut kepada kita, karena Tuhan tidak pernah menuntut syarat kepada manusia itu untuk kembali pulih kepada hal yang baik. Yang penting kalau kita sudah mengaku bertobat, jangan hanya di mulut bibir saja, tetapi harus lewat tindakan. Tindakan seperti yang dilakukan anak bungsu tadi. Dia bertindak melangkah kembali kepada rumah orang tuanya. Tidak menunggu di perantauan. Udahlah dari sini aku berbayang-bayangkan rumah orang tuaku. Enggak. Dia harus bertindak, melakukan sesuatu. Kita pun harus demikian. Tindakan apa yang menurutmu bisa menarik perhatian Tuhan, lakukan itu. Supaya jika kamu lakukan hal sekecil itu pun,
maka kehidupanmu akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Amin. Ibu-ibu. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita tidak berkata lebar tentang pemberitaan firman Tuhan. Intinya adalah kita sudah mendengarkan firman ini, adanya kembalinya anak yang hilang. Kita semua yang ada di ruangan ini merupakan anak yang hilang, yang tadinya sudah hilang, melakukan kesalahan yang mengakibatkan kita dikirim ke lokasi ini. Nah, kita harus terima saat ini. Bagi kita yang mau siap dibentuk, dipulihkan oleh Tuhan, kita berikan kesempatan pada saat ini alkohol. Bagi yang rindu dipulihkan semakin sempurna, silakan kita maju ke depan supaya kami hamba Tuhan boleh mendoakan ibu-ibu vokasi siap umum maju nanti depan ini mau bertobat dengan sungguh supaya dalam pertobatan kita dikuatkan oleh Tuhan, karena kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri kadang-kadang kita goyah, kita tidak mampu, kita akan gampang diombang-ambingkan arus dunia ini. Nah, oleh sebab itu perlu topangan daripada hamba Tuhan. Nah, untuk itulah kami hamba Tuhan bersedia mendoakan, menopang doa kepada ibu-ibu kekasih yang bersedia maju ke depan ini. Kita naikkan satu lagu pujian. Boleh dipilih satu pujian. Ya, kami berikan kesempatan untuk maju. Kita adakan altar di depan ini. Kami akan mendoakan ibu-ibu kekasih supaya Tuhan berkenan memberkati ibu-ibu kekasih. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, ya, di tengah kita menaikkan pujian ini, silakan kita maju ke depan. Ya, mari ibu-ibu kasih. Kami akan berdoa untuk mendukung ibu-ibu dalam melakukan niatmu pada pagi dan siang ini. Dari barat membuang dosaku, tiada kau ingat lagi kelamaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati pada hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berikanku.
Terima kasih.